Mungkin bagi kebanyakan orang, pinggir jalan di depan rumah sakit jiwa Kota Pekanbaru bukanlah tempat yang istimewa. Namun berbeda bagi seorang pria asal Ponorogo ini. 27 tahun yang lalu, ketika berusia 7 tahun, beliau ditinggalkan di pinggir jalan ini. Hari itu menjadi awal kehidupan barunya. Dibesarkan di lingkungan orang-orang dengan gangguan jiwa. Dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang para perawatnya. Tempat ini kemudian menjelma menjadi kampung halaman baginya. Namun di balik itu semua, terselip kerinduan terhadap keluarga yang dulu meninggalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita FM. Saat ini kami berada di kediaman Pak Deyitno, tidak jauh berada di Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru, Provinsi Riau. Bersama kita ada Saudara Wagiman aja kita panggil. Di sebelahnya ada Pak D sendiri langsung, dan Bu Desri, istri dari Pak Yitno. Ya. Kami sampaikan bahwa 27 tahun yang lalu, seperti saya bilang tadi, kita tidak jauh berada dari rumah sakit jiwa saat itu. Ini sebagai informasi, pada saat sekarang Pak D udah pensiun ya, Pak D ya? Ya. Dulu di rumah sakit jiwa juga. Ya. Nah, Bu D masih aktif sekarang, masih aktif. Masih, ya. Waktu itu mungkin Pak D bertugas dan bisa menceritakan ke kita bagaimana. Datang satu tim polisi ya pada malam hari ke rumah sakit jiwa setelah habis melaksanakan razia, menjaring orang-orang yang ada di jalan. Ketika itu tidak enak kita sampaikan sebenarnya, mohon maaf ya bagaimana ya. Cuman kita bercerita ya, apa adanya ya bagaimana. Tim kepolisian ini membawa seorang anak berusia 7 tahun kalau tidak salah dari data yang kita cari dan dapatkan kemarin. Lebih kurang 7 tahun. Diantar ke rumah sakit jiwa Tampan, Pekanbaru. Waktu itu yang menerima siapa Pak Deh? Biasanya kayak rumah iya, UGD langsung. Ada UGD di rumah sakit jiwa. Ada. Diterima. Masih ingat enggak Pak De keadaannya bagaimana waktu itu? Pas aja ya tahunya udah paginya. Itu orang UGD dulu yang terima kan. Orang IGD ya. Pagi-pagi ada kabar ya, ada anak kecil masuk. Kita tengok. Bude masih ingat hari itu? Waktu itu Bude udah kerja di rumah sakit jiwa? Cuma saya di bagian lain, saya kan di dapur gizi. Iya. Saya kan namanya udah keluar dari ruangan sih gimana ini, sekitar umur 10 tahunan. Jadi, Dek kok kamu kecil kali Dek? Saya bilang gitu, siapa namanya? Wagiman Bu, katanya, Wagiman gitu. Jadi dia kan ngomong kan polos tuh, polos. Jadi saya tanya, kecil kali kamu umurnya berapa? 10 tahun, kelas 1 SD katanya gitu, kelas 1 SD bilang gitu. Nah, terus dibilangnya, kamu udah sunat? Udah, saya udah sunat, gitu. Saya nanya itu, udah sunat saya Bu, gitu. Dibilang kelas 1 SD bilang gitu. Jadi semenjak itulah saya ditolong sama Wagiman kerja itu. Tiap pagi ditolong, namanya Giman rajin, jujur orangnya tuh Pak. Ini kalau Wagiman sendiri ingat enggak waktu diantar ke rumah sakit itu? Yang ngantar ke sini nggak nampak orang siapa yang ngantar, tiba-tiba sampai sini. Nggak ingat lagi. Saya rasa dibawakan tiba-tiba ke mobil. Sampai sini tiba-tiba. Saya rasa dibawakan mobil itu, saya rasa. Kemudian sampai di rumah sakit jiwa ini ya mohon maaf saya kan tidak tahu penanganan di situ, apakah untuk orang yang dengan gangguan jiwa saja atau ada yang lain. Kalau narkoba jelas mungkin bisa di situ. Iya.
gangguan jiwa, narkoba. Kalau perlu kita sampaikan juga nih Bude, mungkin Bude lebih tahu. Wagiman ini mewarisi penyakit ibunya, Ibu. turunan itu apa epilepsi itu ya Bude ya. Iya. Itu termasuk gangguan jiwa atau Masuk juga. Termasuk juga. termasuk juga? Iya. Jadi ketika diantar ke rumah sakit jiwa ini, tindakan polisi itu sudah tepat. Sudah tepat. Mungkin kalau kemarin lebih gampang administrasi ya. Main langsung. Kalau dulu kan itu kalau nggak ada keluarganya, pasien nggak ada keluarga, dibilangnya itu Mr. X ya, Mr. X ya Pak ya. Kalau enggak GLD karena dia nggak ada keluarga dibilang gelandangan gitu. Kalau enggak Mr. X gitu. Kalau nggak ada gitu. keluarga. Zaman dulu. Nanti kalau udah keluarganya jumpa, tahu alamatnya baru diantarkan ke rumah keluarga gitu. Dulu. Ya. Kemudian begini Bude, setelah masuk atau Pak D ya, setelah masuk Wagiman ini, resmilah dia ditangani oleh Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru ini kan. Riwayat Wagiman ini seperti apa? Riwayat bukan riwayat penyakitnya, riwayat keluarganya. Kan tidak mungkin seorang anak itu tiba-tiba sebesar itu. Tentu ada riwayat keluarganya, kejadiannya seperti apa, sampai dia terjaring oleh kepolisian. Bude atau Pak D? Riwayat keluarganya waktu ya sampai ini enggak tahu. Saya ditanya ke Wagiman pun belum tahu. Belum sadar lah istilahnya. Jadi udah lama-lama, nah baru nampak kata bapak saya namanya Kartomejo. Iya. Saat ditanya iya. siapa nama bapaknya Kartomejo. Oh, Nama Kartomejo. saya namanya siapa? Klim ya. Iya. Nah, itu terus ditanyanya. Terus abang saya nama Misdi, terus satu lagi Rebo gitu. Selalu gitu. Misdi, Misdi Rebo, sama Rebo. Wagiman. Iya. Berapa orang kakak adik? Tiga. Tiga. Yang tertua? Rebo. Rebo. Berarti Rebo, Misdi, Wagiman. Iya. Wagiman bungsu berarti. Waktu itu di mana? Tinggal di mana? Masih di Jawa Timur Ponorogo. Ponorogo, Jawa Timur, Ponorogo. Ya. Bertiga orang kakak adik, bapaknya Kartomejo, Iya. ibunya Kliem. Klim. Nah, kenapa bisa sampai ke Sumatera? Itu nggak sadar, nggak nampak aja orang, nggak nampak sama orang aku. Itu Bude yang Dulu katanya yang bawa Giman ke Binjai ya. Namanya Kadri katanya, Pak Kadri. Itu orang apa tuh, orang panti asuhan sana, panti yatim pisan sana yang bawa. orang panti asuhan itu. Iya, orang yang masuk ngantar-ngantar gitu, orang pakai ngantar-ngantar mobil. Mungkin gini kawan-kawan, saya mau cross check aja karena saya dan tim sudah mencoba mencari. Ya mohon maaf ya Bude kalau misalnya salah diluruskan. Iya, iya. Jadi kalau disebutkan tadi kakak adiknya bernama Rebo, Misdi dan Wagiman itu cocok dengan catatan kita. Kemudian Bapak Kartomejo dan Ibu Kliem. Ibu Kliem ini sendiri ada riwayat epilepsi. Sering lagi masak Wagimannya. Lagi masak jatuh. Sering itu terjadi dan entah kenapa suatu hari meninggal dunia karena sering terjadi itu. Meninggal dunia. Nah, Bapak Kartomejo sendiri yang sampai sekarang kita tidak tahu riwayatnya bagaimana, beliau berada di mana, karena semenjak Ibu Kliem sudah tidak ada, 3 orang anak ini ditinggalkan. Yang memberi makan, yang membiayai tetangga dan kerabat yang ada di situ, mengantarkan makan. Ya mungkin ada yang beri sumbangan baju atau ya seperti kejadian di kampung-kampung, suatu kampung di Ponorogo lah gitu. Saya yakin kejadiannya seperti itu, pasti ada yang bantu karena 3 orang kakak adik ini sudah tidak lagi ada orang tua. Kemudian yang tahunnya kami belum dapat, tahun ini kami belum dapat, ada seorang kerabat kalau tidak salah dalam program transmigrasi atau program apa kami tidak tahu, berangkat ke Stabat Sumatera Utara Bude. Iya.
berangkat ke Stabat, Sumatera Utara, dan Wagiman ini dititipkan ke rumah panti asuhan. Hingga pada suatu hari, sebetulnya tidak enak diceritakan, Bude. Ini saya aja merasa kayak Ternyuh ya. siapa yang kuat menghadapi itu. Jadi pada suatu hari panti asuhan ini, masih ingat namanya? Tak ada nama. Tidak ingat, tidak ada namanya. Panti asuhan ini sudah tidak lagi ada donatur, Bude. Tidak ada lagi donatur, sehingga anak-anak ini, anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini kan ramai. Dimasukkan di sakunya nih uang 20.000 dalam amplop ya. Gimana? Dalam amplop 20.000. Pada masa itu 20.000 lumayan besar juga lah itu. Mungkin hiduplah untuk seminggu barangkali begitu. Dititipkan uang 20.000 dan anak-anak ini bajunya langsung dikemas dalam tas. Begitu ya, gimana? Iya. Kalau salah langsung kasih tahu aja, nggak gitu. Iya, benar nggak Bapak itu? Karena saya mencari datanya. Iya. Cuma tidak dapat nama panti asuhannya, yang jelas dari daerah Stabat, dan kebetulan hari itu datang Wagiman dititipkan di Kota Pekanbaru, tidak kepada orang, tidak kepada sebuah rumah, tidak kepada suatu badan, tapi dititipkan di jalanan. Dia diturunkan di jalan. Diturunkan di jalan, memegang uang 20.000. Ada tas kalau ingat. Iya. Memang pakai tas kok. Pakai tas ya? Iya. Seorang anak kecil umur 7 tahun. Kejadian ini 27 tahun yang lalu. Ini pada saat umur 7 tahun, sekarang berarti usia Wagiman 34 tahun gimana? Sekitar itulah ya, 34 tahun. Bude, bisa enggak ceritakan keseharian dia di rumah sakit jiwa ini gimana dulu? Gimana? Bude kan di bagian apa? Dapur masak, ya. Sementara Giman ini mungkin anak kecil, tidak dalam pengawasan khusus, mungkin dia bebas berkeliaran. Iya. Perawakannya bagaimana dulu? Oh iya. Tingkah lakunya bagaimana dulu? Bandel kah atau gimana nih? Bagaimana ini? Dari kecil tidak bandel, baik dia. Baik, terus rajin kerja. Apa yang disuruh, Pak? Apa yang disuruhnya dijalankan. Pernah jadi dipekerjakan jadi CS, cleaning service tuh. Udah besar ya. Pernah juga. Pokoknya apa yang terus dulu kecilnya badannya segini. Bulat ya badannya ya, bulat. Sekarang masih bulat ini. Iya, rambutnya itu berdiri ya gitu. Itu lucu orangnya, nggak nyebelin lah, pokoknya nggak nakal, tidak mau mencuri. Kalau belum dikasih makanannya nggak mau ngambil, sampai sekarang juga gitu. Sampai sekarang kalau yang udah dikasih bukan milik dia, nggak mau ngambil. Tuh, jujur orangnya, jujur, rajin bekerja, apa aja mau disuruhnya tuh. Ya, itulah yang saya kenal Giman sejak kecil itu. Ya, saya tinggal di komplek juga tinggal sama saya, gitu kan. Saya di asrama juga kadang sama saya. Sampai sekarang di sini. Dulu pernah suruh tinggal di sini dia nggak mau, gitulah. Mungkin karena dia nggak nyaman di sini gitu ya, gitulah. Merasa terikat apa gimana gitu, gitu. Kalau saya terserahlah mau Giman tinggal di mana gitu. Tapi gimana mungkin merasa terikat gitu, jadi pulang juga lah ke rumah sakit jiwa itu. Nggak ada kontak ya sama keluarga lagi? Udah Ya minimal ini yang kemungkinan masih bisa kita jumpa itu Mas Rebo sama Miss D ini. Abangnya, mudah-mudahan masih ada ya. Mudah-mudahan masih ada dan mudah-mudahan ada orang yang menonton video ini. Karena sampai sekarang tidak ada yang mencari. Sampai sekarang, ya itulah jadi keluarga kita lah, keluarga saya. Kita tidak pernah membayangkan, Bude, seusia 7 tahun itu pun berpikir belum bisa panjang. Mencari makan belum bisa kita yang carikan. Dalam posisi bingung, suatu hal yang pasti saya tangkap di sini. Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru memiliki andil besar dalam permasalahan kehidupan Wagiman selanjutnya. Saya yakin begitu. Nah, saat ini seperti yang kami terima informasinya, Wagiman sudah tidak lagi pasien di rumah sakit jiwa, tapi masih sering
ke rumah sakit jiwa, membantu-bantu karena ya seperti Bude bilang tadi, Wagiman disuruh tinggal di rumah Bude pun ya paling di sini paling lama seminggu, nanti balik lagi ke sana. Akhirnya setiap hari beraktivitas di sana, jadi orang yang sangat membantu rumah sakit. Tapi sekarang udah punya status lagi, udah punya status lagi ya. Kemarin udah udah saya daftar lagi. Jadi sekarang udah ada statusnya. Apa statusnya? Status yang itu bagaimana kan daftar ulang itu. Iya. Dari dasar daftar lagi udah. Jadi udah Kapan status udah? Hari apa ya, Man? Waktu mau buat KTP itu ya. Oh, alhamdulillah. Jadi udah saya daftar, udah punya status lagi, Pak. Udah. Tuh, udah punya status lagi. Kalau dulu kan udah dikeluarkan tahun 9 waktu pulang mau ke cari keluarga ya. Iya. Kan itu udah dipulangkan, udah keluarkan statusnya. Jadi rumah sakit itu udah rumah sakit. Udah nggak ada. Jadi kemarin bulan apa ya, Man? Udah daftar kembali, udah punya status lagi, Pak. Udah. Alhamdulillah. Iya, udah punya status lagi. Jadi ada statusnya di rumah sakit jiwa udah ada sekarang. Ya, syukurlah. Ya, kalau mamanya nanti ada KTP-nya gimana gitu kan, udah ada KTP-nya nanti gimana kalau beli obat gitu ya, bisa gratis lah insya Allah gitu, Pak. Ya, Bisa. mudah-mudahan kita gitu. juga coba cari cara. Kalau nanti itu kan bagaimana KTP-nya itu yang membantu. penting kan, nanti kalau ada BPJS gitu ya, ada bantuan apa-apa nanti bisa gimana nerima gitu. Saya lihat banyak orang baik di rumah sakit jiwa itu. Seperti ada salah satu dokter, tidak mau disebutkan Iya, namanya, iya. dia membiayai obat yang Iya. dikonsumsi Wagiman per 3 bulan. Iya. Ada seorang ibu dokter, Iya. tidak mau disebutkan namanya, Iya. katanya takut kurang pahalanya. Kalau menurut saya tidak kurang pahalanya. Iya. Saya ingin memunculkan dokter-dokter lain yang berpikiran sama seperti beliau. Ya, saya juga kenal, memang dokter itu baik memang. Ya itu biar siar, bukan malah menghilangkan pahala. Ya, memang baik. Wagiman, mau ndak ketemu sama Mas Rebo? Kalau diajak ya Kalau ketemu, jalan, pergi aja nggak apa-apa. kan pengen tahu juga ya kehidupannya seperti apa sekarang. Dulu kan dipisahkan, bukan kalian yang mau berpisah kan? Memang Udah masing-masing gitu. memang diambil karena apalah daya seorang anak kecil dipisahkan dari iya. kakak beradiknya. Saya hanya membayangkan anak saya dipisahkan dari adiknya atau apa, menangis. Saya bawa pergi satu, Iya. yang satu pengen ikut. Iya. Tidak terbayangkan hari itu 3 orang kakak beradik ini salah seorangnya diambil. Mungkin menangis, tapi ya karena keadaan di sana tidak ada orang tua, ada kerabat yang mau membawa ke Stabat, ya ikut dan sampailah hingga hari ini. Bagaimana? Satu hal yang pasti, Bude. Saya pertama berterima kasih terhadap Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Karena ya sampai sebesar ini Wagiman masih ada, masih sehat ya kan. Sedikit banyaknya pasti ada sumbangsih. Bukan sedikit banyaknya pasti karena sumbangsih rumah sakit. Cuma saya ingatkan ada satu hal yang pasti lagi. Kita semua punya kampung halaman. Pak D, Bude kan punya kampung halaman di Jawa. Jawa mana Pak D? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sampai kapanpun, dimanapun Pak D berada, Bude berada, itu tetap kampung halamannya. Tempat kita berbagi bahagia. Ketika libur pasti kepikiran pulang ke situ kan. Iya. Itulah yang saya pikirkan ketika Wagiman kemarin mau diantar ke panti sosial, dia menolak. Karena apa? Menurut saya, rumah sakit jiwa ini, rumah sakit jiwa Pekanbaru ini, kampung halaman bagi Wagiman. Iya, kampung halaman bagi Wagiman. Kita tidak bisa pisahkan dia. Dari kecil tidak punya siapa-siapa, ada yang menyambut siapapun yang tua di situ, sering bersama beliau pada saat itu, pasti akan dianggap orang tua. Siapa orang tuanya? Ya barangkali Pak D sama Bude. Iya. Bude bahkan dari kecil sudah bersama Wagiman. Bude dan Pak D juga bersedia Wagiman tinggal saja di rumah ini. Rumah besar, cantik begini Wagiman. Kenapa Wagiman tidak betah di sini? Karena dia punya kampung, secara kita tidak sadari, kampung halamannya rumah sakit jiwa itu. Sangat tidak baik jika ada orang yang mengusirnya dari rumah sakit jiwa. Kita harus punya rasa empati terhadap beliau ini. Bahwa rumah sakit jiwa adalah kampung halaman beliau.
ada pasien lain yang dari kecil di sana Pak De? Udah inilah orang udah tua-tua ya, kayak Ibrahim tuh ya, sampai sekarang masih ya. Orangnya ada sebagian ada meninggal. Si Marjan. Marjan. Ada keluarganya? Udah Tapi pulang. udah Ada. sadar, udah ingat alamatnya, langsung dihubungi keluarganya, ada kan, pulangkan. Dipulangkan. Nah, Dia aja rumah Ya, sakit. kalau ini kan Giman tuh keluarganya nggak ada, jadi mau pulang kan pulang kemana? Sedangkan kemarin mencari aja nggak jumpa ya Man ya, ke Binjai tuh. Yang di Lombok tuh Kalau yang di ada Lombok, nih. yang ke NTT, kalau ada keluarganya langsung dipulangkan, iya itu berarti dulu keluarganya yang ngubungi. Iya, kalau Dari masih sini ingat, ngasih nyurati dulu. kasih tahu dulu. Dari Jadi rumah sakit. begini Wagiman, Pak De, Bu De, melalui cerita FM ini kita coba menjangkau saudara atau Mas Rebo atau Miss Di atau siapapun lah yang berhubungan dengan Wagiman, bahwa ingat, oh itu adik kami, itu anak kami yang kemarin kami kehilangan usia 7 tahun. Tergugah lah pikiran. Iya, tergugah, ya silakan hubungi kita kalau ada. Ini tinggalnya dulu di Ponorogo, pindah ke Stabat, kemudian ditinggalkan di Pekanbaru. Ya, dilepas di jalanan gitu, di jalan. Mudah-mudahan ini bisa ada berita baik. Kalau Allah izinkan, insya Allah Bude. Bude kalau misalnya ada Mas Rebo atau Miss Di respon, Bude bersedia enggak ikut kita nganterin ini? Hanya bertemu ya gimana ya, kami paham bahwa rumah sakit jiwa ini kampung halamannya Giman sekarang. Kita biar ketahui saja Mas Rebo, Mas Miss Di itu gimana kehidupannya sekarang ya kan. Untuk sekarang ini saya tanya, bagaimana harapannya apa? Pengen punya KTP, Pengen punya KTP supaya mandiri, supaya mandiri. jadi bisa membantu-bantu dengan orang. Itu nanti ada batu bantuan dari situ, nanti orang bisa nanti ada dana, tahapan nanti ada Kesulitannya bikin KTP apa? kesulitannya. Lagi proses. Lagi Proses ya. Insya Allah Mudah-mudahan ikut- dibantu sama Insya Allah Disduk ikut Capil. keluarga kami. Insya Allah ikut keluarga Pakai kami. kakak Iya, Bude, kami, alhamdulillah Bude gitu. orang baik betul. Itu lagi proses sekarang ya Man Iya. ya itu. Karena Kemarin udah ini- terima surat dari itu sosial ya. Ya mudah-mudahan Bantuan nanti sosial udah keluar kemarin. kalau misalnya ada kendala, coba nanti sampaikan juga ke kita. Siapa tahu kita bisa bantu apa permasalahannya. Kemudian ya itu kesulitannya paling kan asal usul tidak ada. Bayangkan saja kalau kita punya keluarga atau anak mengalami yang seperti ini, Bude. Bude melihatnya pertama kali dulu itu pasti Ya kecil pakai celana pendek aja terus. Jalannya kenceng dia Kasihan jalan. lah. Ya kenceng jalannya. Ih kok kamu kecil kali deh, saya bilang gitu. Iya siapa namanya? Wagiman katanya. Wagiman. Berapa umurnya? Kelas 1 SD lah, kelas 1 SD. Gitu tahunya tuh. Jalannya kenceng dia cepet. mudah-mudahan ada hasilnya. Terima kasih Bude, Pak De. Ya. Wagiman yang banyak bersabar. Tidak semua orang bisa menghadapi apa yang dihadapi oleh Wagiman. Kepada teman-teman Cerita FM, saya sampaikan bahwa ini ada sahabat kita, Wagiman namanya, orang baik juga, yang 27 tahun yang lalu dia apa bahasa yang halus ya, ditelantarkan atau dibuang lah, mohon maaf ya gimana, dibuang di jalanan daerah Panam ini, air Subrantas, tanpa ada siapapun, tanpa ada keluarga, hanya uang 20.000 di saku. Itu 27 tahun yang lalu. Terlebih dari itu kami berharap, kita semua berharap kepada saudara Rebo, saudara Misdi, seandainya saja kalian melihat tayangan ini, kami mau menyampaikan bahwa ada adik kalian di sini bernama Wagiman. Dia memang sudah memiliki keluarga di sini, keluarga yang baik-baik, Pak Ibnu, Pak Ibu Sri, dan keluarga besar Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Itu sudah keluarga barunya, Bu.
Ibu, Bapak, saya secara pribadi minta berterima kasih, Bu. Tidak ada yang pernah terpikir bahwa kemarin kan sudah tidak pasien lagi, berarti tidak ada naungan gimana lagi di rumah sakit. Tapi Ibu terpikir untuk mendaftarkan lagi biar tetap dia berada di kampung halamannya ini. Gitu. Nah, dalam hal ini sekali lagi saya ingatkan Mas lah, manggil Mas ya. Mas Misdi, Mas Rebo, adik kalian. Rindu pengen berjumpa. Gimana? Entah sehatkah sekarang keadaannya. Insya Allah kalau misalnya ada berita, ada ketemu, kita sama-sama datang ke sana. Baik, mungkin itu saja Bude yang mau kita sampaikan. Gimana sepertinya ada yang tertahan. Mudah-mudahan ada. Tidak ada tahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami tetap semangat mencari cerita-cerita yang akan kami sampaikan ke Cerita FM. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian ini atau salah-salah data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.